Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Bersama Fala Vilano di kesempatan kali ini bakal ngobrol-ngobrol ya bareng sama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Dan bintang tamunya luar biasa karena salah satu di antaranya adalah mantan penyiar RKS. Dan pastinya buat mitra pemirsa yang ada di rumah biar tambah mungkin ini ya nostalgia gitu ya. Langsung saja ada Bu Diah ya. Iya, selamat pagi Mas Fala. Iya, selamat pagi Bu Diah. Iya. Gimana kabarnya Bu Diah? Alhamdulillah selalu baik, selalu sehat. Iya. Selalu bahagia ya Bu Diah. Selalu bahagia, harus. Selalu positif Iya. vibes pemirsa ya. Dan selanjutnya Bu Diah tidak sendiri bersama Iya. Mas Nevir. Iya, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Soft spoken sekali ya Mas. Seperti saya maksudnya. Iya. Iya. Bakal ngobrol-ngobrol seputaran ini nih, literasi yang ada di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya Bu Diah ya. Terutama nih bagian bagaimana literasi di Kabupaten Pekalongan nih Bu Diah. Sebagai mungkin yang berkecimpung di Dinas Kearsipan begitu ya. Melihat dari anak-anak muda ataupun masyarakat di Kabupaten Pekalongan tingkat literasinya seperti apa Bu Diah? Oke, jadi berbicara tentang literasi ya. Literasi itu sebetulnya bukan hanya membaca dan menulis ya, tetapi literasi adalah kemampuan fundamental untuk menafsirkan, kemudian menganalisis ya, menggunakan informasi secara efektif. Tidak hanya kemampuan membaca dan menulis seperti tadi saya bilang, tetapi juga ada kemampuan numerik atau kemampuan berhitung, kemudian juga termasuk kemampuan berpikir kritis, lalu juga kemampuan finansial juga. Nah, itulah pengertian dari literasi. Nah, untuk literasi di Kabupaten Pekalongan, alhamdulillah semakin hari semakin ada peningkatan, Falah, dan data menunjukkan untuk tingkat kunjungan saja di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pekalongan, saya bawa data ini ya. Ini ada terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Artinya, Fala tahu kalau gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pekalongan kan baru ya? Baru, betul. Baru, itu baru kita resmikan di tahun 2023. 2023 itu tingkat kunjungan untuk perpustakaan daerah itu untuk yang laki-laki 1 tahun 2.908, kemudian untuk yang perempuan 2.372. Lalu total kunjungan untuk yang di perpustakaan maupun untuk perpustakaan keliling 12.272. Itu 1 tahun di tahun 2023. Lantas di tahun 2025 ini hanya di bulan September, sampai dengan bulan September tingkat kunjungan kami sudah 18.364. Ini hanya untuk yang di perpustakaannya saja, belum yang di perpustakaan keliling. Artinya memang ada peningkatan yang sangat signifikan ya dari masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Lantas tadi untuk literasinya, Fala, kita ada namanya penilaian terhadap literasi itu kita pakai IPLM dan TGM. Nah, untuk nilai IPLM dan TGM di Kabupaten Pekalongan, untuk TGM itu adalah tingkat kegemaran membaca ya. Tingkat kegemaran membaca kita nilainya adalah 84,98. Ini artinya skor kita tinggi. Nah, TGM ini bukan cuma membaca buku saja yang dinilai, tetapi ada frekuensi membaca per minggu. Rata-rata 1 minggu itu membaca lebih dari 6 kali. Lalu durasi membacanya lebih dari 2 jam. Dan kemudian jumlah buku bacaannya lebih dari 6 buku yang dibaca. Lalu termasuk saat ini kan kita tahu masyarakat lebih banyak memegang gadget ya. Betul. Memegang gadget. Nah, sekarang untuk membaca di gadget pun itu termasuk ada penilaiannya, termasuk mempengaruhi nilai TGM, yaitu frekuensi akses internet itu kita nilainya 88, artinya frekuensi orang mencari atau membaca informasi atau membaca atau mencari informasi dalam 1 minggu lebih dari 6 kali. Lalu durasi akses internetnya, informasi akses internet ya, rata-rata durasi akses yaitu 2 jam sampai dengan 2 jam 59 menit. Gitu. Wow, ternyata literasi di Kabupaten Pekalongan cukup tinggi. Cukup Bu tinggi, Diah, ya. iya. Seperti tadi yang dilihat bahwasannya ada lebih dari 2.000 di tahun 2023 ya. Dan 12.000. 12.000 dan di tahun ini bulan September aja ya. Sudah itu 18.000. Jadi luar biasa sekali ya tingkat literasi. Dan tadi literasi kan nggak cuma ini ya, membaca dan menulis ya. Iya. Tapi ada finansial juga, kemudian numerik juga ya. Iya, Bu Diah, betul. ya. Luar biasa. Lalu untuk peran strategis nih dari Perpusda Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat seperti apa Bu Diah? Kalau Perpustakaan Umum Daerah atau Perpusda ini
sebetulnya peran kita adalah sebagai pusat belajar seumur hidup, Falah. Artinya kita menyediakan akses informasi, baik buku-buku cetak maupun buku-buku digital. Kemudian kami mengadakan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan program literasi inovatif dari digital, kemudian budaya lokal dan juga keluarga. Lalu perpustakaan daerah juga berperan sebagai ruang inklusif, di mana masyarakat bisa belajar banyak hal di perpustakaan, dan ketika masyarakat sudah berkunjung ke perpustakaan, kemudian dia keluar dari perpustakaan sudah mendapatkan ilmu dan bisa mempraktekkannya di kehidupan dia sehari-hari, bisa menambah perekonomian untuk keluarga. Nah itu tadi perannya. Berarti luar biasa ya, literasi ini nggak cuma membaca doang, tapi juga harus diimplementasikan ya Bu Diah ya. Betul. Agar bisa mendukung tadi ekonomi juga masuk. Betul. Ya, kemudian aspek-aspek yang lain yang pastinya mendorong pertumbuhan di Kabupaten Pekalongan ya. Kita lanjut ke Mas Nevir ya. Nah, program unggulan apa saja sih yang mungkin dipersiapkan oleh Perpusda Kabupaten Pekalongan, Mas Nevir? Sementara ini kan kita program unggulan yang pakai APBN sama APBD. Kalau pakai APBN kita pakainya kan ada DAK itu non fisik, kayak festival literasi, terus lomba-lomba. Kemarin alhamdulillah kayak lomba video konten literasi itu banyak banget yang daftar. Terus lomba-lomba yang lain Mbak. Iya. Jadi di tahun 2025 ini Mas, kami mendapatkan alokasi dana dari pusat. Ini dana alokasi khusus dari Perpustakaan Nasional, memang bentuknya kegiatan. Kegiatannya itu ada sosialisasi, ada lomba-lomba dan sebagainya. Ini kita mendapatkan 750 juta dalam 1 tahun. Nah, kita memanfaatkan momen ini untuk ayo kita benar-benar giatkan kegiatan literasi, apa kegiatan-kegiatan yang selama ini belum pernah berjalan, belum pernah terlaksana, kita laksanakan sekarang agar literasi bisa meningkat gitu. Jadi memang kegiatannya banyak sekali. Salah satunya kemarin ada festival literasi. Betul, ya, festival literasi. Yang cukup meriah sekali Iya, ya. Karena kemarin saya juga datang Bu Diah. Iya, dan nantikan festival literasi tahun 2026 karena kami alhamdulillah juga mendapatkan lagi Mas untuk tahun 2026 meskipun ada sedikit penurunan nominal, tetapi di 2026 ini kami masih dapat 600 juta dari pusat yang alhamdulillah ya, karena tidak semua daerah mendapatkan, dan itu juga masih sekitar untuk kegiatan-kegiatan peningkatan literasi. Nah, tuh pemirsa ya, bisa ditunggu nanti di tahun 2026 ada festival literasi lagi. Betul. Luar biasa, pastinya tambah meriah ya Bu Diah ya. Semoga ya. Oke, nah melihat dari perkembangan teknologi dan juga globalisasi Bu Diah dan Mas Nevir, kita tahu bahwasannya ada gawai ya, gadget, kemudian informasi-informasi yang tersebar di sosial media begitu. Bagaimana dari Dinas Perpusda ini menyikapi hal tersebut? Monggo Mas Nevir atau Bu Diah. Kalau itu kita kan ada di Play Store namanya Pekalongan Cup. Itu apa? Buku baca digital dari kita. Berarti ada ini ya, semacam aplikasi ya Bu Diah? Ada. Pekalongan Cup. Pekalongan Cup. Jadi kalau selama ini masyarakat kalau mau membaca buku harus datang berkunjung ke perpustakaan, pinjam buku secara fisik gitu ya. Tapi dengan Pekalongan Cup ini adalah aplikasi milik kita, perpustakaan digital kita. Jadi kalian bisa memiliki perpustakaan dalam genggaman tangan, karena nih ini yang untuk Pekalongan Cup seperti ini masalah. Nah, ini nanti bisa membaca ribuan buku yang ada di dalamnya. Dan mungkin buat yang ini ya suka baca-baca di rumah gitu ya Bu Diah ya, bisa pakai aplikasi Pekalongan Cup, bisa di-download di Play Store. Iya. Gratis gitu. Iya. Jadi nggak ada alasan nggak baca ya Bu Diah ya. Betul, dimanapun. Dimanapun dan kapanpun itu bisa membaca ya Bu Diah ya. By the way, Fala sudah membaca? Sudah. Membaca buku cerita mungkin Bu Diah kayaknya suka ya. Karena saya segede ini juga masih suka baca buku cerita Bu Diah. Iya, bagus. Jadi kayak ada insight gitu kan, enak tuh ya. Iya. Saya membaca sosial media pastinya ya. Tapi kalau membaca sosmed itu termasuk literasi nggak Bu Diah? Masuk ya. Iya. Berarti aman tuh pemirsa ya, seperti saya ya. Iya. Oke, ternyata globalisasi juga sangat mempengaruhi. Tadi sudah ada aplikasi juga, dan pastinya pemirsa yang ada di rumah bisa mendownload, kemudian bisa membaca dimanapun, di sekolah mungkin ya, atau di rumah begitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak membaca. Betul sekali. Dan di sosmed juga boleh ya.
baca-baca ya. Terus nih Bu Dia, terkait tadi dengan globalisasi, ada nggak sih tantangan yang mungkin dihadapi oleh Dinas Perpusda sendiri melihat fenomena anak-anak zaman sekarang yang mungkin udah mulai malas baca gitu? Sangat luar biasa tantangannya adalah satu, bagaimana kita bisa mengalahkan gadget agar anak-anak mau kembali membaca. Mau break dulu atau mau lanjut? Lanjut dulu. Oke, lanjut dulu. Jadi kalau kami, ketika kami melakukan perpustakaan keliling, Mas Fala, kami kan ada daerah-daerah yang memang di atas ya. Ketika kita datang ke daerah atas itu, antusias anak-anak masih sangat tinggi terhadap kedatangan perpustakaan keliling ini. Artinya mereka memang tidak terpengaruh dengan gadget. Jadi ketika ada buku datang, dengan semangat mereka membaca. Tetapi ketika kami melakukan perpustakaan keliling di daerah perkotaan, ya, itu memang beda. Bedanya anak sudah tidak mau melirik ya, tidak mau membaca kecuali ada tugas dari gurunya. Itu. Jadi kalau memang tidak disuruh, itu memang kesadaran itu untuk membaca memang kurang. Jadi memang peran dari kita sebagai orang tua, kemudian guru, dan kami dari Perpustakaan Umum Daerah adalah bagaimana sih agar anak tidak ketagihan gadget, tidak semua waktunya dia gunakan untuk bermain gadget terus. Meskipun memang dia bisa membaca di sana, tetapi kita perlu tahu bahwa membaca buku juga itu pasti akan sangat penting, sangat berguna untuk anak di kemudian hari. Baik, luar biasa sekali ya. Ternyata ada berbagai macam cara untuk kita bisa literasi dan ada perbedaan ya dari kota dan juga desa. Nah, Fala pengen nanya nih Kak Budia sama Mas Nevia. Gimana sih dukungan dari sekolah mungkin ya, atau mungkin komunitas literasi yang di Kabupaten Pekalongan terkait dengan program-program yang ada di Perpusda? Oke, baik. Kalau di Kabupaten Pekalongan kita ada Forum Taman Bacaan Masyarakat, Forum TBM ini, di mana kami bermitra dengan mereka, itu memang dukungannya luar biasa. Jadi kegiatan-kegiatan Perpusda ini disupport penuh sama teman-teman dari FTBM, dan begitu juga ketika teman-teman dari FTBM punya kegiatan juga kami mensupport. Jadi di masyarakat itu ada perpustakaan yang dikelola desa, namanya perpustakaan desa. Ini perpustakaan desa ini biasanya didanai dari pihak desa. Nah, kemudian masyarakat yang memiliki perpustakaan sendiri, artinya memang dana pribadi dan sebagainya, itu namanya Taman Bacaan Masyarakat. Nah, di Kabupaten Pekalongan ini Taman Bacaan Masyarakat itu ada banyak sekali, dan memang mereka benar-benar murni semua dari pribadi, dari membangun tempatnya, kemudian membeli buku-bukunya, kemudian berkegiatannya, itu tidak ada campur tangan dari pemerintah. Jadi memang dia benar-benar uang pribadi atau ada support dari pihak luar, misalnya ada donasi buku dan lain-lain. Nah, ini yang keberadaan perpustakaan desa dan TBM ini yang kita sangat jaga ya, kita sangat jaga, bahkan kita dukung agar semakin banyak lagi perpustakaan desa ataupun TBM-TBM yang ada di masyarakat. Kenapa? Karena ini pasti akan memudahkan masyarakat untuk akses buku, akan mendekatkan masyarakat ke akses buku. Jadi kalau selama ini misalnya masyarakat mau pinjam buku harus ke perpustakaan daerah, tapi jauh, rumahnya di Petung misalnya, atau rumahnya di Paninggaran, kan jauh, harus meluangkan waktu, tenaga, biaya ke Kajen. Tetapi dengan keberadaan Perpusdes dan juga TBM-TBM ini akan sangat membantu, di mana lebih dekat dengan mereka, dimanapun sudah ada. Tetapi memang di Kabupaten Pekalongan belum semua desa memiliki perpustakaan desa atau TBM. Jadi kami selalu mendorong agar semakin banyak lagi Perpusdes dan TBM. Oke, ternyata dari desa sangatlah mendukung ya Bu Dia. Tapi bagaimana sih misal di suatu desa pengen bikin perpustakaan desa, itu seperti apa caranya Bu Dia? Syaratnya gampang sekali, tinggal membuat SK pendirian perpustakaan desa atau TBM tadi. Nah, SK-nya biasanya ditandatangani minimal kepala desa. Jadi kepala desa wajib mengetahui, wajib menandatangani, dan kalau memang itu perpustakaan desa, biasanya di struktur kepengurusan ini akan melibatkan pihak desa.
baik kepala desa, kemudian ibu kepala desa sebagai ibu PKK di desa ya, juga unsur-unsur masyarakat yang lain itu akan terlibat di dalam kepengurusan. Jadi diharapkan keberadaan perpustakaan desanya nanti akan mendapatkan dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat akan support gitu. Baik, luar biasa sekali. Lalu untuk dukungan dari OPD lain ataupun pihak swasta itu seperti apa? Kalau kami dari pihak swasta biasanya kami bekerja sama dalam bentuk sponsorship. Ya, seperti kami misalnya berkegiatan, kami bekerja sama dengan pihak penerbit seperti misalnya Gramedia, kemudian Gradient Media Tama, lalu juga ada BI, Bank Indonesia, itu juga yang selalu support untuk kegiatan-kegiatan literasi di masyarakat. Jadi memang kami harus pintar-pintar untuk mencari sumber-sumber lain ya, karena pastinya ada keterbatasan yang kami miliki. Nah, kami mencari support dari luar itu agar kegiatan bisa tetap berjalan. Baik, ternyata kolaborasi antara stakeholder itu juga penting ya Bu Penting Dia, ya? banget. Penting sekali. Iya, tadi sudah membahas mengenai literasi untuk anak-anak, kemudian remaja lewat tadi perpustakaan keliling juga ya Bu Dia. Lalu untuk kelompok difabel, mungkin Mas Nevin nih, difabel, lansia dan komunitas tertentu ada nggak program-program Sampai khususnya? saat ini sih belum ada, tapi di kantor kita ada menyiapkan ada buku-bukunya, buku untuk difabel. Berarti sudah disediakan ya untuk buku-bukunya di sana ya? Iya, kami setiap bulan mendapatkan support buku dari Sentra Wiataguna. Sentra Wiataguna di Bandung ini adalah bagian dari Kementerian Sosial. Penerbit buku khusus untuk difabel. Iya, jadi kami memiliki koleksi buku untuk tunanetra itu yang setiap bulan kami selalu mendapatkan kiriman. Kemudian selain buku cetak untuk braille itu ya, untuk difabel, kami juga ada koleksi audionya. Jadi misalnya teman-teman yang tunanetra datang ke perpustakaan, ada audio yang bisa didengarkan. Jadi mereka membaca buku tapi mendengarkan lewat audio yang sudah tersedia gitu. Dan juga jangan lupa gedung kami ini ramah difabel ya. Jadi Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pekalongan kan gedung baru ini ada 2 lantai ya Fala. 2 lantai, untuk menuju ke lantai 2 itu kami ada 2 tangga yang bisa digunakan. Yang tangga pertama tangga konvensional ya, yang kita tahu pakai anak tangga naik itu bisa buat olahraga gitu. Terus yang tangga kedua ini memang tangga ramah difabel. Jadi teman-teman yang memakai kursi roda bisa tetap sampai ke lantai 2. Kami aman, sudah verifikasi ini keamanannya gitu. Baik, berarti perpustakaan daerah ini sudah ramah difabel. Betul. Iya. Dan ada banyak sekali bahan bacaan untuk difabel juga ya Bunda ya. Sudah tersedia lengkap di Ramah sana. anak juga kami Mas. Nah, ramah anak juga. Iya. Itu juga penting ya Bu Dia. Itu ya? penting sekali. Penting sekali begitu. Lalu nih Bu Dia, untuk wilayah terpencil mungkin ya. Karena kita tahu bahwasanya akses informasi juga kadang susah begitu. Betul. Bagaimana dari Perpusda ini menjangkau teman-teman kita yang ada di wilayah pegunungan sana terpencil seperti itu? Monggo. Kalau terpencil mungkin kita sementara cuma pakai perpustakaan keliling, tapi kadang akses kita untuk ngetemnya yang agak susah. Soalnya kan kadang kayak di daerah Lebak Barang itu masuk rumah warga kadang udah ada pagernya itu mobil kadang nggak bisa masuk. Ke sekolah juga di pinggir jalan kitanya yang takut, anak-anak yang main itu. Iya. Berarti ada perpustakaan keliling tadi Ada ya, sampai ke sana perpustakaan ya. keliling Untuk sampai aksesnya ke- Bu Dia sampai mana aja itu biasanya? Jadi kami 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan itu semua sudah kami datangi. Jadi memang ada di Petung juga kami datang, ke Paninggaran, Lebak Barang dan sebagainya. Tetapi memang itu tadi yang disampaikan Mas Nevir. Tidak semua lokasi bisa terjangkau kami. Kenapa? Karena satu, armada kami besar Mas. Ya, armadanya besar, sementara biasanya lokasi sekolah yang kita datangin itu ada beberapa yang gerbangnya itu kecil. Ya, kemudian kalau gerbangnya lebar, atas gerbang itu ada gapura. Gapuranya. Ya, sementara mobil kami kan tinggi nih. Jadi pasti nabrak gapura itu. Jadi yang lokasi-lokasi seperti itu mohon maaf kami memang belum bisa mendatangi. Atau bisa disiasati tadi misalnya di pinggir jalan itu kami sangat tidak support kalau kami harus standby-nya di pinggir jalan, karena kami harus menjaga keamanan dan keselamatan siswa-siswa yang lagi membaca. Kita tahu dong anak-anak kadang sudah di
larang Iya. juga tetap lari Lari, kayak gitu oh. kan. Kita takutnya ketika kita sedang standby di sana, anak sedang memilih buku, kemudian tiba-tiba ada yang mak seruntul lari, ada motor lewat, itu nanti kami yang kesalahan Iya. ya. Jadi siapapun masyarakat baik sekolah maupun misalnya desa atau kelompok-kelompok masyarakat misalnya sedang mengadakan KKN atau apa, mau ingin didatangi perpustakaan keliling bisa, gampang, tinggal mengajukan permohonan ke kami ingin didatangi perpustakaan keliling tanggal sekian, mintanya gitu, bisa, kami bisa menyetujui, kami bisa mendatangi, tapi dengan syarat itu tadi, memang lokasinya memang aman untuk kami datangin, artinya memang ada akses untuk mobil kami bisa masuk, iya. Baik, berarti untuk perpustakaan keliling ini by undangan atau memang bisa langsung ke sana Bu Dia? Satu, kami memang ada jadwal yang sudah ditetapkan. Itu satu hari itu kami satu armada itu 2 lokasi. Kami memiliki 4 armada. Jadi itu memang ada jadwalnya, hari ini mobil A kemana, mobil B kemana. Nah, di luar jadwal yang sudah kami buat secara rutin, ada permintaan khusus dari masyarakat untuk minta didatangi perpustakaan keliling. Nah, yang permintaan-permintaan ini yang tidak tercover sebelumnya, tetapi harus kita datangin. Jadi ya, kami dengan senang hati silahkan kalau memang ada yang minta didatangi perpustakaan keliling, bersurat saja kepada kami. Kemudian kalau memang mengirimkan surat, aduh ngirimnya suratnya jauh, harus ke Kajen. Kan sekarang zaman mudah ya, Mudah, iya. betul. Suratnya dikirim ke WA saja nggak masalah. Bisa ke kami, ke saya, Mas Nevir, atau ke personil yang lain. Kita sampai ke kami tetap akomodir. Baik, berarti pemirsa yang ada di rumah pengen mengundang perpustakaan keliling bisa bersurat ya ke Iya. Perpusda atau bisa dikirim melalui WhatsApp. Iya. Ya, begitu. Nanti Jangan khawatir, kami gratis. gratis Iya. ya, begitu. Nanti pengen deh di Karanganyar mungkin ya Bu Dia ya. Boleh Karanganyar, desa mana? Di Karangsari mungkin Bu Dia. Oke, siap. Nanti mengundang perpustakaan keliling. Ya luar biasa karena kadang menjadi salah satu yang unik Bu Dia Iya. untuk anak-anak kayak melihat perpustakaan keliling begitu yang Iya. bisa baca di sana begitu. Bu Dia, Mas Nevir pengen nanya nih dari berbagai macam tantangan yang mungkin dihadapi, tantangan terbesar untuk saat ini apa? Monggo. Terbesar mungkin ya paling minat baca anak sekolah yang mau datang ke perpus itu. Kadang kan kayak di perpus rame-rame ini hari Sabtu Minggu yang anak-anak sekolah. Ini juga paling libur sekolah kita ngadakan kegiatan ya Mbak Dia. Iya. Berarti ada kegiatan yang dilakukan di weekend juga ya Bu Dia ya? Weekend kami buka Mm-mm. setiap jam 8 sampai dengan jam 2 siang, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Kemudian untuk program libur sekolah, kami kan biasanya juga ada program. Nah, ini perlu kami informasikan ke pemirsa semua bahwa di liburan sekolah sesaat lagi, Wow. ya, sesaat lagi kami ada program untuk nonton film bersama teman-teman. film bersama. Iya, filmnya nanti yang akan kita putar ada Jumbo. Jumbo, wow. Iya. Berarti itu nggak cuma buat siswa aja Bu Dia atau buat umum juga? Buat umum. Buat umum. Buat umum memang untuk mengisi Cepat-cepatan liburan. yang daftar. Iya. daftar. Untuk mengisi liburan di rumah pasti orang tuanya akan khawatir kan karena gadgetan terus gitu ya. Terus daripada bingung di rumah mau ngapain, datang saja ke perpustakaan. Kami ada program mengisi liburan, film-film yang kami akan setelkan, kami putarkan. Ada Jumbo, ada Agak Lain, ada Panggil Aku Ayah gitu. Boleh, nanti kita Boleh, nanti bisa ikut Iya. datang, ikut nonton bersama di sana. kalau ya. mau daftar gimana caranya Bu Dia? Nanti kita share, ada linknya untuk pendaftaran kita share, tapi kuota kita terbatas. Setiap harinya, karena ruangan kami kan memang belum besar ya, yang untuk nonton film itu paling 30 untuk satu kali pemutaran. Nanti boleh di sesi berikutnya nanti 30 lagi gitu. Boleh tuh pemirsa ya, nanti bisa nonton bareng ya. Iya. Baik, ternyata untuk bagaimana cara mengatasi itu banyak ya Bu Dia ya. Salah satunya tadi menggunakan inovasi-inovasi Betul. begitu ya. Kalau dari peran pemerintah daerah sendiri seperti apa Bu Dia dalam menanggapi tantangan tersebut? Kalau peran pemerintah daerah, pastinya kami dari pemerintah daerah menyiapkan anggaran, kemudian kita ada kegiatan-kegiatan itu tadi sosialisasi ke masyarakat, kemudian ada lomba-lomba dan sebagainya. Ini untuk peningkatan literasi. Baik.
Lalu nih Bu Dia, untuk indikator apa sih yang digunakan Perpusda dalam melihat kira-kira literasi di Kabupaten Pekalongan ini berhasil atau enggak gitu? Itu tadi Mas, kita pakai yang IPLM sama TGM. Kan kita ngirimkan survei yang TGM itu, nanti tiap orang isi kira-kira durasi mereka membaca berapa buku, sampai jarak dari rumah ke perpus itu ditanyakan di situ. Baik, ternyata sudah ada sistemnya. Sudah ada sistemnya. Ini sistemnya untuk IPLM dan TGM ini sistem nasional, di mana ini untuk penilaiannya juga nasional. Kalau untuk IPLM-nya di Kabupaten Pekalongan kami memang masih di tingkat sedang. Indeks pembangunan literasi masyarakat. Skor kami adalah 66,65 atau sedang. Nah, karena ada banyak faktor yang dinilai di sini. Ada pemerataan layanan perpustakaan, artinya semua masyarakat sudah bisa mengakses perpustakaan. Tapi kan ini kan belum ya, memang belum. Kemudian ada ketercukupan koleksi perpustakaan, di mana koleksi kami sebesar 35.000 sekian, itu baru 44% dari standar gitu. Kemudian ada ketercukupan tenaga perpustakaan, di mana tenaga perpustakaan kami saat ini kami memiliki 14 pustakawan, tetapi untuk tenaga perpustakaan itu ada rumusnya, satu orang pustakawan itu melayani 2.500 penduduk atau masyarakat, iya. Sementara kan jumlah penduduk kita 1 juta sekian ya. Iya. Berarti dibutuhkan ada berapa banyak nih pustakawan gitu. Kemudian ada tingkat kunjungan masyarakat per hari. Itu juga tingkat kunjungan kami yang tadi sudah 18.000 sekian per September ya. Itu baru 47% dari standar. Artinya memang kami harus terus meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Lalu juga perpustakaan yang dibina. Perpustakaan yang ada di Kabupaten Pekalongan, baik perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, itu ada standar yang harus diterapkan. Nah, kami dalam rangka agar perpustakaan itu sesuai standar, kami melakukan pembinaan kepada perpustakaan. Jadi kami kadang keliling ke perpustakaan-perpustakaan itu dalam rangka pembinaan. Ini juga masih banyak yang belum sesuai standar. Kemudian ada keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi. Masyarakat yang terlibat itu baru sekian persen yang terlibat di kegiatan kami. Dan juga anggota perpustakaan. Anggota perpustakaannya kami juga baru 2% dari jumlah penduduk. Wow. Iya. Ternyata banyak sekali indikatornya ya Bu Dia. Betul, dan itu sebetulnya PR kami Mas Fala. Ketika orang bilang seneng ya kerja di perpustakaan, santai ya kerjanya cuman baca buku saja gitu. Nah ternyata setelah kami bekerja berkecimpung di dalamnya, ya masih banyak sekali PR-PR yang harus kita lakukan. Itu tadi untuk peningkatan IPLM itu memang masih banyak faktor yang harus kita kejar agar nilai IPLM kami meningkat, agar kesejahteraan masyarakat meningkat sebagai imbas dari kegiatan berliterasi. Baik, itu membutuhkan kolaborasi juga kepada masyarakat ya Bu Dia. Betul. Kita harus bersama-sama untuk bisa meningkatkan literasi di Kabupaten Pekalongan. Iya. Lalu kalau bisa dilihat nih Bu Dia, dampak yang ditimbulkan ketika literasi itu meningkat tuh apa Bu Dia? Termasuk juga peningkatan SDM di Kabupaten Pekalongan. Iya, jadi dampak dengan adanya peningkatan literasi, satu pastinya ada peningkatan keterampilan dan kompetensi dari masyarakat, ya. Kemudian ada juga peningkatan produktivitas, lalu ada juga perluasan wawasan dan akses informasi, dan pastinya yang terakhir tapi tidak kalah penting adalah peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Itu yang kita kejar. Sangat berpengaruh ya Bu Dia dengan Sangat SDM pengaruh. ya? Kamu tahu ada masyarakat yang misalnya saat itu sedang menganggur atau ingin menambah income untuk keluarganya, dengan datang ke perpustakaan kok menemukan satu buah buku misalnya bagaimana cara membuat kue. Seperti yang di depan ini ya, cara membuat kue. Dia tidak tahu sama sekali, tapi di perpustakaan ada buku resep-resep masakan yang dia baca. Kemudian dia pinjam, dibawa pulang. Lalu setelah itu dia praktekkan di rumah Falah. Dipraktekkan, dia bikin kue, dia jual, laku. Kan itu menambah income untuk keluarganya. Itu baru satu contoh. Kemudian ada lagi yang membuka usaha, oh ternak lele nih, ada bukunya ternak lele di perpustakaan. Dia baca, kemudian dia praktekkan.
dan ternyata berhasil. Nah, itu adalah peran perpustakaan yang kami harapkan yang untuk masyarakat. Jadi masyarakat jangan segan-segan untuk datang ke perpustakaan, mau cari buku apa saja kami ada, gitu. Mau belajar apa saja kami ada. Dan insya Allah kami juga untuk tahun depan kami akan melakukan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat. Misalnya yang sudah kami rencanakan, nanti ada pelatihan membuat hantaran pengantin, misalnya kan itu bisa dipraktekkan nanti ya. Kemudian ada pelatihan-pelatihan yang untuk perekonomian itu sudah kami siapkan untuk mengisi kegiatan 2026. Jadi masyarakat Kabupaten Pekalongan jangan segan-segan, silakan datang berkunjung ke Kabupaten Pekalongan, ke perpustakaan, dan follow akun medsos kami. Nanti semua informasi akan kami sampaikan di sana. Kalau ketika kami mengadakan acara ini, silakan masyarakat bisa mendaftar. Ada acara ini, silakan masyarakat bisa hadir. Gitu. Ya, jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Perpusda ya, Bu. Iya. Karena ada informasi-informasi yang nanti mungkin akan di follow up di sana. Betul. Ya. Nah, terkait dengan pesan nih Bu Dia yang akan disampaikan, mungkin juga Mas Nevir juga, untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan agar menjadikan membaca ini sebagai budaya. Monggo. Jadi pesannya adalah bangun kebiasaan membaca, Falah. Dan untuk masyarakat semua, bangun kebiasaan membaca, mulailah dari buku yang kamu suka. Seperti saya nih, saya paling suka membaca detektif Conan. Wow. Dari dulu ya, waktu Conan pertama kali muncul itu waktu saya masih SMP. Sampai sekarang saya masih membaca buku detektif Conan. Saya koleksi dan saya menyebarkan virus Conan kepada adik saya, kepada keponakan saya, dan kepada anak-anak saya. Itu jadi satu keluarga besar saya suka Conan gara-gara saya. Itu. Mulainya dari sederhana itu saja. Dari sederhana buku atau genre apa yang kamu paling suka, udah baca saja dulu itu. Kemudian mulailah dari hal kecil. Gak usah lama-lama, cukup 15 menit sehari untuk membaca. Tapi itu harus kita luangkan, harus kita paksa untuk membaca 15 menit sehari. Kemudian kita bangun kebiasaan membaca itu adalah sebagai rutinitas yang menyenangkan. Falah suka ngopi di kafe? Suka. Boleh sambil bawa buku. Baca, Oke, bawa buku kemanapun kamu pergi, kemudian kamu ngopi cantik di kafe, ngeteh atau apa, sambil baca buku di situ. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan aktivitas yang sederhana, tapi insya Allah ini akan berdampak sekali dengan peningkatan literasi. Bukan cuma untuk kita, tetapi untuk lingkungan kita sekitarnya. Misalnya seperti saya tadi, saya sudah suka membaca, saya menjadi role model bagi keluarga saya. Saya paksakan keluarga saya dengan saya menyediakan buku. Saya membeli buku untuk mereka. Jadi ini ada buku ini, ayo dibaca. Setelah dibaca, kami mengadakan diskusi bersama tentang buku yang baru saja dibaca itu. Nah, insya Allah kalau itu kegiatannya dilaksanakan, pasti akan berdampak sekali. Itu yang suka ngopi ya, jadi biar bermanfaat ngopinya, Bu Dia. Iya, Sambil baca buku, begitu. asik loh, malah di foto Asik. juga. Di foto lebih Estetik ya, Bu bagus, Dia, ya. estetik. Bu Dia tahu aja sih. Iya. Ya sejensi kan gitu. Iya, Iya. biasa. Kalau dari Mas Nevir sendiri harapannya seperti apa, Mas? Ya harapannya mungkin senang-senang membaca itu nggak rugi kok. Iya, Membaca nggak rugi ya, Mas Nevir ya? betul. Begitu ya, Mitra RKS ya. Jangan malas-malas membaca ya. Iya. Iya. Dan pastinya kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi mungkin di belakang panggungnya. Oke, siap. Iya, karena banyak sekali apa ya yang bikin penasaran Bu Dia sama Mas Nevir ya, yang Iya. mungkin waktunya tapi nggak cukup ya. Oke, siap. Oke, baik pemirsa ada di rumah ya, inilah dia tadi ya diskusi singkat bersama Mas Nevir dan juga Bu Dia tentang budaya literasi yang ada di Kabupaten Pekalongan. Kalau nggak mau ketinggalan bisa di follow Instagramnya di mana Bu Dia? Di Dinas Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan. Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan ya. Terima kasih Bu Dia. Iya, terima kasih kembali Mas Fala Nevir, dan pemirsa. iya. Dan juga pemirsa ada di rumah. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Fala Filando dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.